Taskia, Hadir Pak. Afifah Nada, Hadir Pak. Ahmad Dinan, Hadir Pak. Ari Lida, Hadir Pak. Dwi Adianto, Hadir Pak. Ero Birawa, Hadir Pak. Farel Alvino, Hadir Pak. M Nasir Abi, Hadir Pak. Mas Lalita, Hadir Pak. Melisa, Hadir Pak. Muhammad Rizky, Hadir Pak. Ila Rulia, Hadir Pak. Rahel Maharani, Hadir Pak. Rohit, Hadir Pak. Selvi, Hadir Pak. Wildan, Hadir Pak. Yukit Arahman, Hadir Pak. Kemarin kita sudah mengenalkan tentang sampah organik dan sampah anorganik ya. Jadi sampah itu bisa kita manfaatkan ya. Pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis. Sampah bisa dikelola ya memakai prinsip 3R ya. Reuse, reduce, recycle ya. Ini adalah sistem 3R bisa dicoba oleh setiap orang dan kapan saja. Sebab menangani sampah dengan prinsip 3R hanya membutuhkan meluangkan waktu dan kepedulian akan timbulnya penyakit dari sampah. Reuse itu adalah penggunaan kembali ya. Penggunaan apa? Kembali ya. Menggunakan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang beda ya. Reduce, pengurangan. Reduce adalah pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah ya. Kalau recycle itu daur ulang. Recycle adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengolahan ya. Jadi bisa dikelola kembali ya, pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengolahan ya. Jadi misalnya sampah itu bisa digunakan kembali ya. Misalnya kalau buat kerajinan itu misalnya stik es krim ya. Stik es krim itu bisa digunakan untuk menjadi kerajinan tangan ya. Misalnya bisa dibuat rumah-rumahan, apalagi bisa dibuat logam bensin, tapi pas bunga, apalagi mainan itu ya seperti sepedaan, apalagi ada tahu bingkai foto ya. Jadi bisa dikelola atau dimanfaatkan kembali ya. Contoh kegiatan penggunaan kembali dalam sehari-hari ya. Menggunakan kembali wadah yang sudah kosong untuk fungsi yang lain ya. Memakai kertas yang masih kosong untuk keperluan menulis ya. Itu penggunaan sampah dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya anak-anak semua ada buku ya, buku atau kertas yang masih kosong ya. Itu bisa digunakan ya, jangan dibuang tempat sampah ya. Kalau kertasnya masih kosong itu masih bisa digunakan ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang. Apa contohnya ini ya, tadi ya bisa didaur ulang itu ya seperti tadi itu ya, kayak kertas tadi. Hindari penggunaan dan pemakaian produk yang menimbulkan banyak sampah. Menggunakan produk yang bisa diisi ulang kembali ya. Bisa misalnya kan kalau Anda pernah lihat kayak parfum gitu ya, parfum itu ada botolnya ya, itu bisa diisi ulang ya, itu bisa diisi ulang kayak parfum gitu ya. Menghindari penggunaan barang yang tidak perlu ya. Jadi kalau ada barang yang tidak perlu ya tidak usah digunakan. Kita memakai barang itu yang kita butuhkan, yang kita manfaatkan ya. Contoh kegiatan recycle atau daur ulang ya, ini ya. Olah sampah plastik menjadi kerajinan tangan ya. Olah sampah organik ya. Dalam mengolah sampah bisa didaur ulang supaya memiliki nilai yang bermanfaat lagi. Daur ulang adalah suatu cara untuk mengelola sampah dengan
dan pembuatan produk sampai bernilai guna lagi. Manfaat dari daur ulang antara lain ya. Yang pertama apa? Penghematan energi. Yang kedua, penghematan lahan ya. TPA itu tahu singkatannya tempat pembuangan akhir ya, itu namanya disingkat itu apa? TPA ya. Lingkungan menjadi lebih asli tahu ya, sejuk ya, segar ya, saudaranya ya. Pengurangan biaya belanja ya. Mengelola sampah agar memiliki nilai guna memang tidak semua orang mau melakukannya. Peluang inilah yang dapat anak-anak coba di sekitar rumahmu untuk pengelolaan sampah organik dan anorganik ya. Ya seperti tadi ya, sampah ya itu bisa kita gunakan ya, bisa kita manfaatkan ya. Misalnya tapi kalau plastik itu ya, misalnya itu bisa, kalau botol plastik itu bisa dimanfaat menjadi apa, vas bunga juga ya. Nah lihat ya, bisa dibuat vas bunga atau kerajinan ya. Ya seperti es krim tadi bisa digunakan buat kerajinan tangan ya, bisa digunakan kembali ya. Daur ulang sampah adalah kegiatan pengelolaan sampah untuk dijadikan produk baru. Proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya. Dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku. Sampah plastik seperti gelas minuman kemasan dapat dikreasikan menjadi berbagai macam kerajinan ya. Di antaranya dibuat tempat pensil, apalagi vas bunga, apalagi Pas belajar. apalagi tempat air kemasan ya. Jadi misalnya sampah plastik itu juga banyak manfaatnya, bisa dimanfaatkan ya, menjadi tempat pensil, vas bunga, tas belanja, tempat kue ya. Ya seperti tadi ya, seperti kayak stik es krim juga itu bisa apa, digunakan jadi kerajinan tangan ya. Misalnya juga dibuat tempat pensil juga bisa dibuat tas bunga, bisa apa tidak? Bisa ya. Apalagi rumah-rumahan, apalagi kendaraan ya, seperti motor atau sepeda itu bisa ya. Tujuan daur ulang sampah. Daur ulang sampah dapat mengurangi kebutuhan akan bahan mentah baru. Dengan menggunakan kembali bahan bekas, kita mengurangi penebangan pohon. Ini membantu melindungi habitat alam, mengurangi kerusakan lingkungan dan melestarikan keanekaragaman hayati ya. Jadi tidak banyak banget ya tujuan daur ulang sampah ya. Apa tadi? Dapat mengurangi apa? Kebutuhan akan bahan mentah baru ya. Dengan menggunakan kembali bahan bekas, kita mengurangi penebangan pohon. Jadi kita bisa mengurangi penebangan pohon ya. Kan kalau kayunya pohonnya ditebang terus nanti bisa habis ya lama-lama ya. Bisa menyebabkan apa? Banjir ya kalau ditebang terus kayunya. Sampah yang berserakan bukanlah hal yang tidak berguna, tetapi hal yang belum membentuk suatu barang yang berguna. Agar sampah lebih bermanfaat, ada baiknya kita mengolah sampah membentuk barang yang bermanfaat dengan nilai jual yang tinggi ya. Jadi sampah itu bisa kita gunakan ya, bisa menjadi barang yang bermanfaat ya. Misalnya tadi ya, stik es krim tadi bisa digunakan dibuat menjadi kerajinan tangan ya. Sini lihat ya, stik es krim yang tidak bernilai sekarang bisa membentuk suatu kerajinan yang sangat bernilai ya, karena dapat digunakan untuk membuat beberapa benda kerajinan yang berguna dan istimewa. Stik es krim itu sendiri jika dibentuk dengan menarik mungkin akan terlihat unik dan memiliki nilai seni yang serta nilai jual yang tinggi ya. Sudah pernah lihat belum? Sudah pernah ya, stik es krim itu bisa digunakan menjadi kerajinan tangan ya.
Membuat kreasi seni kerajinan dari stik es krim, kegiatan tersebut memiliki berbagai tujuan. Salah satunya tujuan yaitu untuk mengetahui cara mengelola barang bekas. Seperti sampah, sisa stik es krim dapat membentuk sebuah kerajinan untuk meningkatkan kreativitas serta dapat menghasilkan penghasilan tambahan dalam berkarya ya. Jadi itu bisa dari anak-anak semua bisa menjadikan kerajinan tangan ya. Stik es krim tadi bisa digunakan dibuat menjadi vas bunga atau kotak pensil, tempat pensil itu ya, atau bingkai foto juga bisa, atau rumah ya. Ya, saya simpulkan ya. Stik es krim yang tidak bernilai sekarang bisa membentuk suatu kerajinan yang sangat bernilai karena dapat digunakan untuk membuat beberapa benda kerajinan yang berguna dan istimewa ya. Stik es krim tadi bisa dibuat menjadi apa? Kotak pensil, apa lagi? Vas bunga, apa lagi? Rumah-rumahan, apa lagi? Apa? Celengan, apa lagi? Sepeda, apa lagi? Mobil-mobilan ya. Jadi dari stik es krim itu bisa dibuat untuk menjadi kerajinan tangan ya. Nanti bisa menjadi itu ya, nilai jual yang tinggi ya, menjadi ekonomis, bisa dijual. Semoga pertemuan pagi ini bermanfaat untuk kita semua, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Ada yang mau memimpin berdoa? Dinan ya, ya. Dinan sekarang dipimpin berdoa. Yeay.